Dan bahkan kalau memang sanksi itu mereka curang ataupun memang dianggap fatal, mereka langsung dipecat, dikeluarkan dari Ronggolawe Nusantara Jatim 1. Jero lupat, ojo sampai jepat. Untuk penilaian saat ini kita menggunakan juri atau EO Ronggolawe Nusantara Jatim 1. Jadi saya di situ mengenal sosok pimpinan dan pembina DPW Jatim 1. Di situ menemukan satu visi, satu misi. Jadi di dalamnya itu mereka itu memberikan edukasi ke para juri dan kolabnya tegas. Misalkan mereka bermain dengan pemain, mungkin mereka menjuri curang itu, atau mungkin mereka menggantangkan burunya, titip temannya, saudaranya, itu ada sanksinya. Dan bahkan mereka walaupun saat ini nggak tahu, saat mereka berlaku curang atau menggantangkan burungnya, suatu ketika mungkin di minggu berikutnya atau bulan berikutnya itu mendengar mereka kecurangan dari juri atau kolab mereka. Akhirnya ketua DPW ini memberikan sanksi. Bisa sanksinya itu kalau tidak parah, sanksinya itu bisa skorsing, dia tidak boleh menjuri dalam waktu tertentu, mungkin 2 minggu bahkan 1 bulan. Dan bahkan kalau memang sanksi itu mereka curang ataupun memang dianggap fatal, mereka langsung dipecat, dikeluarkan dari Ronggolawe Nusantara Jatim 1. Seperti itu. Hanya disitulah saya terketuk, saya ingin merangkul mereka karena saya punya gantangan. Akhirnya saya rangkul, saya ajak ngobrol sehingga menemukan titik sinergi. Nah, di situ akhirnya SHRBC konsepnya seperti ini, komitmennya seperti ini, apakah bisa kita kolaborasi, apakah bisa kita sinergi. Akhirnya mereka sepakat kalau memang mereka itu visi misinya kita sama, akhirnya menemukan istilahnya saling mendukung, bahwasanya saling ayo monggo, saling kita mengibarkan bendera SHRBC kita. Mereka bisa mengibarkan bendera SHRBC, begitu juga saya juga bisa mengibarkan nama Ronggolawe Jatim 1, seperti itu. Masalah pakem menurut saya itu semua EO, baik itu independen ataupun EO nasional, hampir 99% itu sama. Dikatakan sama, pasti ada durasi awal, durasi tengah, durasi akhir. Kalau mengenai materi, lagu, fisik, bisa juga ke variasi lagu, itu sama semua. Nah, menurut saya selama lomba saya itu di beberapa EO itu pakemnya hampir sama. Sama saja, semua sama. Durasi kerja, lagu, itu sama semua. Harus kemudian tembak, istilahnya kalau di Murai Batu itu isiannya kan istilahnya irama lagu ya, gaya itu sama semua. Semua EO menurut saya sama, tinggal manusianya, SDM-nya, pekerjaannya seperti apa, gitu kan. Bisa sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Nah, makanya di sini saya tekankan, saya di situ ada komitmen sesama
komitmen bersama gantangan dengan Ronggolawe mengharamkan ke semua kru SARBC, mengharamkan ke semua juri Ronggolawe Nusantara menggantangkan burung di gantangan SARBC atau bisa dikatakan di seluruh gantangan yang menggunakan Ronggolawe Nusantara. Mereka kalau misalkan ada bekerja sama dengan gantangan lain, mereka memberikan larangan seperti itu. Jadi tidak boleh kalau diketahui menggantangkan burungnya sendiri di depan teman, nanti mereka mendengar, mereka akan diskorsing, bahkan akan dipecat seperti itu. Nah, kembali lagi sama di EO manapun sama, dalam artian mencari burung yang berkualitas pastinya, yang materinya di atas rata-rata baru bisa juara satu. Di atas rata-rata yang seperti apa? Itu adalah melihat lawannya, maksudnya di atas rata-rata itu kan misalkan kompetisi di situ ada 24 burung yang pastinya materi, gaya, durasi kerja, durasi gacornya burung misalnya, itu pastinya di atas rata-rata dari lawannya, dari 23 burung. Nah, pastinya burung mereka akan juara satu, kan seperti itu. Kemarin kita ngadakan kelas pemanasan itu, mereka bisa menikmati mulai dari tanpa teriak, terus kemudian perjalanan juri, kemudian sampai pengkonceran. Mereka menerima semua, dan mereka itu tidak terpaku ke burungnya sendiri. Dia bisa melihat. Kemarin sampai kita mendatangkan youtuber Babar Duki itu melihat burung, oh ini burung yang kayaknya mau koncer. Kemudian dia survei, bertanya-tanya ke pemain-pemain, ke peserta-peserta, Mas, mana burung yang perkiraan sampean akan juara? Mas, mana? Dan Babar Duki mempunyai bidikan juga. Bidikannya sama dengan yang mereka katakan. Akhirnya yang koncer itu juga. Yang mereka amati juga, pemain mengamati mana yang koncer, perkiraan. Itu nomor 34 misalkan. Ya nomor 34 itu ya koncer. Nah, jadi istilahnya bahwasanya Babar Duki inilah seorang independen luar, tidak ikut lomba. Nah, kemudian dia melihat burung bagus, dia shoot, kemudian bertanya ke pemain menjawab seperti ini. Nah, kenyataan di lapangan, bidikan Babar Duki 2-3 burung kadang-kadang ini tidak luput dari konceran juri saya, seperti itu. Itu sudah dibuktikan beberapa kali. Itu saya memberikan aturan peringatan. Jadi saya buat peringatan, kalau Anda teriak, kalau Anda biasa protes, mendingan Anda pulang, nggak usah lomba di sini. Atau mungkin Anda datang sini hanya ngopi aja di sini, gitu kan. Pesan santun saya, jadilah pemain yang bijak, tidak terpaku pada kinerja burungnya sendiri, seperti itu. Harapan saya dengan aturan ataupun peringatan yang ada di SAR itu mereka memahami dengan komitmen saya. Sebelum saya bikin aturan tata tertib, saya bikin komitmen dulu biar mereka paham. Kalau komitmen ini tidak bisa saya jalankan, yang pastinya aturan nggak bisa terlaksana dengan baik, seperti itu.